5 perjalanan kasus Peggy Setiawan, dari dituduh bunuh Vina Cirebon sampai dinyatakan bebas putusan pra-peradilan, menetapkan Peggy Setiawan bebas dari tuduhan sebagai tersangka pembunuhan Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon pada Senin, 8/7/2024. Untuk diketahui, Vina bersama kekasihnya Rizky Rudiana tewas dibunuh komplotan geng motor di Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon, Jabar pada Sabtu, 27/8/2016 lalu. Menurut Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Bandung Eman Sulaiman, penetapan Peggy sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Polda Jabar tidak sah dan dibatalkan demi hukum karena tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sah menurut hukum yang berlaku. Mengadili mengabulkan pra-peradilan proses penetapan kepada pemohon atas nama Peggy Setiawan, dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum, ujar Eman dikutip dari Antara, Senin. Berikut perjalanan kasus Peggy Setiawan, mulai dari ia ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka, hingga memenangkan gugatan pra-peradilan berujung bebas. Nomor 1, Polda Jabar tangkap Peggy Setiawan. Setelah membuka kasus pembunuhan Vina, Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung pada Selasa, 21/5/2024, malam. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, Peggy bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung ketika ditangkap. Sudah diamankan Peggy alias Perong. Tadi malam ditangkap di Bandung, katanya dikutip dari Antara, Rabu, 22/5/2024. Pada saat itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast mengimbau pelaku lain yang terlibat pembunuhan Vina agar menyerahkan diri. Jika ada pihak-pihak yang menyembunyikan pelaku pembunuhan Vina, lanjut Jules, mereka dapat dijerat hukum. Nomor 2, Peggy Setiawan bantah bunuh Vina. Peggy sempat membantah bahwa ia menghabisi nyawa Vina saat dihadirkan sebagai tersangka konferensi pers kasus kematian Vina di Mapolda Jabar, Bandung pada Minggu, 26/5/2024. Pernyataan tersebut dikatakan Peggy sebelum ia meninggalkan lokasi konferensi pers. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati, ujarnya dikutip dari kompas.com, Minggu. Meski begitu, polisi yang mengawal Peggy tidak menghiraukan perkataan tersangka. Mereka kemudian membawa Peggy menjauh dari kerumunan wartawan. Pada saat itu, Surawan menjelaskan, Peggy sempat meninggalkan kampung halamannya di Cirebon usai menghabisi nyawa Vina. Peggy kemudian tinggal di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jabar bersama ayah kandung dan ibu tirinya di sebuah indekos. Nomor 3, polisi hapus 2 DPO pembunuh Vina. Pengusutan kasus pembunuhan Vina berlanjut dengan dihapusnya 2 pelaku yang masih buron atau masuk daftar pencarian orang, DPO, yakni Andi dan Dani. Kepala Divisi Humas Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, nama Andi dan Dani dihapus dari DPO karena alat bukti terhadap mereka tidak mencukupi. Ia mengaku Polda Jabar sudah bekerja keras mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia juga meminta masyarakat menginformasikan segala hal yang berkaitan dengan pembunuhan Vina kepada polisi. Nomor 4, tim kuasa hukum Peggy Setiawan ajukan pra-peradilan meski Polda Jabar mengklaim berhasil menangkap otak pembunuhan Vina. Penetapan Peggy sebagai tersangka diliputi beberapa kejanggalan. Menurut kuasa hukum Peggy, Sugianti Irani, penetapan tersangka dinilai janggal karena tidak ada penetapan pengadilan ketika polisi menggeledah dan menyita beberapa barang bukti dari rumah Peggy di Cirebon pada Rabu, 22/5/2024. Tak hanya itu, ia juga menilai bukti yang dimiliki Polda Jabar tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana Peggy. Nomor 5, PN Badung minta Peggy Setiawan bebas. Setelah mengabulkan permohonan gugatan pra-peradilan, Hakim Eman meminta Polda Jabar agar membebaskan Peggy dari tahanan. Ia menjelaskan, penetapan tersangka terhadap Peggy tidak sah karena tidak terdapat panggilan pemeriksaan terlebih dahulu. Dalam perkara tersebut, Polda Jabar langsung menetapkan Peggy sebagai tersangka. Eman menerangkan, panggilan terhadap calon tersangka diperlukan supaya keluarga mengetahui termasuk calon tersangka masuk ke dalam DPO.
Hakim menimbang penetapan tersangka oleh Polda Jabar tidak cukup bukti dan harus ada pemeriksaan kepada calon tersangka terlebih dahulu.